Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eldi Eliadi Hussein Tangahu, saya calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bulaang Mongondo Selatan. Ya, di video kali ini saya ingin membuat sebuah percakapan pra-observasi kelas terkait keterampilan coaching yang saya sudah pelajari yang digunakan untuk supervisi akademik. Ya, di sini saya sudah bersama salah seorang guru rekan sejawat saya di SMP Negeri Tangaga. Silakan perkenalkan diri, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milanti Tobuhito dari SMP Negeri Tangaga. Saya guru IPA di SMP Negeri Tangaga. Ya, terima kasih, Bu. Oke, bisa kita langsung mulai saja, Bu. Ya. Oke, di pertanyaan yang pertama ini, Bu, terkait percakapan pra-observasi ini, itu saya ingin bertanya, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Oke, untuk khusus IPA ya, karena saya mengajar IPA kelas 8, untuk ini saya salah satu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu siswa dapat setelah model pembelajaran yang saya gunakan, siswa dapat menganalisis getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari dan pengaplikasiannya. Oh, luar biasa. Jadi siswa dapat menganalisis getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu kira-kira seperti apa area pengembangannya? Untuk pengembangan itu yang saya harapkan itu kepada siswa itu yang untuk yang pertama itu pengetahuan setelah model pembelajaran RPP yang saya buat itu RPP, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu saya berharap maksudnya pengetahuan siswa itu dapat meningkat. Kemudian yang paling utama ini yang kedua, karena ini adalah IPA, sains, itu saya mengharapkan keterampilan proses dari siswa itu dapat meningkat. Itu harapan saya. Ya. Jadi di sini sesuai dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, yakni pada aspek pengetahuan dan keterampilan yang telah Ibu sebutkan tadi, apa saja strategi yang telah Ibu persiapkan untuk pengembangan aspek pengetahuan dan keterampilan tersebut? Tentunya saya menyediakan model pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu karena memang sekarang lagi marak-maraknya PBL, jadi saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi ini tujuannya agar siswa ini saya menyajikan fenomena itu masalah yang kemudian akan dicarikan solusinya oleh siswa itu sendiri begitu. Kemudian dalam proses pembelajaran juga ada langkah-langkah pembelajaran yang diintegrasikan dengan saintifik praktikum. Jadi di dalamnya juga ada langkah-langkah praktikum tapi menggunakan aplikasi PET. Iya. Jadi media yang saya gunakan itu adalah PET. Gitu. Media yang digunakan apa, Bu? PET. PET. Jadi di sini kalau saya tangkap itu yang pertama strategi yang Ibu ingin lakukan, yakni membuat RPP dengan model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua menggunakan media pembelajaran PET ya. Kemudian yang ketiga di dalamnya itu terdapat langkah-langkah yang terkait dengan keterampilan siswa ya, keterampilan proses ya. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan lanjut di kelas dan insya Allah hari Jumat kalau boleh Ibu bisa saya supervisi di kelas. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi wawancara saya terkait dengan percakapan pra-observasi kelas kepada salah satu rekan teman sejawat saya, yakni Ibu Milanti Tobuhito, guru IPA di SMP Negeri Tangaga. Sekian untuk percakapan pra-observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran, dimulai dengan berdoa dulu. Silahkan Fadil dipimpin sebelum memulai pelajaran.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, adik-adik hadir semua ini? Ya. Oke. Jadi, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ini saya tampilkan simulasi. Ini namanya PET. Ini simulasi PET. Adik-adik pernah sebelumnya, pernah naik ayunan? Ya. Pernah? Ya. Itu ayunan, ketika kalian naik ayunan, itu memulai dari titik tertentu kan? Dari belakang kan? Setelah diayunkan apa yang terjadi? Itu ayun bagaimana? Mau apa? Bagaimana? Gerakannya bagaimana? Gerakannya bagaimana? Mundur, kemudian? Nah, apa itu namanya? Gerakannya mundur maju itu apa? Namanya apa? Ini misalkan, contoh, saya ambil misalkan, ini panjang talinya ini 70 cm, perhatikan, dengan masanya ini 1 kilo. Ketika ini ayunan kan dari belakang kan? Ketika saya ayunkan, gerakannya bagaimana? Ada yang tahu? Gerakannya? Ada yang tahu? Begitu pulang-pulang begitu apa di pergerakan? Namanya apa? Apa? Bukan. Ada yang lagi? Yang lain lagi? Gerakannya bolak-balik. Jadi itu namanya gerakan bolak-balik ini disebut dengan getaran. Jadi begitu Jadi ayunan itu ketika diayunkan kan maju mundur itu disebut dengan gerakan bolak-balik. Nah, itulah yang disebut dengan getaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang getaran. Nah, sebelum kita memulai praktikum, saya bagikan kelompok dulu ya. Jadi buat 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Jadi yang punya handphone ada di setiap kelompok. Silahkan. Untuk laki-laki berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi buat ini 1 kelompok. 1 kelompok. Ada HP di situ? Kemudian ini kelompok 2 dari Fajri sampai Wahyuni. Bisa? Kemudian Freddy sampai Anggin. Sri Salwabakio kelompok 3. Nah, kemudian yang di ujung kelompok 4. Silakan dibuat kelompok. Terserah. Tidak ada yang bawa HP? Dapat yang kasih pada orang HP boleh?
membagikan ini lembar kerja yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, sebentar ya. Sebelum itu, tolong ditulis apa nama-nama kelompok. Sudah ditulis nama-nama kelompok? Oke, sudah? Kemudian buka halaman 3 di LKPD. Buka halaman 3 setelah KPR. Kemudian yang kedua, halaman ketiga. Buka. Lewat. Buka halaman 3. Sudah? Halaman 3 sudah? Yang begini. Tampilannya begini. Halaman 3 yang ini. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Saya bacakan ya. Desi dan Tika, permainan ayunan ini sebuah fenomena ya, masalah. Jadi perhatikan, permainan ayunan dimainkan dengan didorong oleh kaki kita atau didorong oleh orang lain, yang kemudian akan berayun ke depan dan ke belakang. Tahukah kalian ketika berayun secara tidak sadar telah menerapkan konsep getaran yang umumnya digunakan pada sebuah bandul. Nah, ini digambar ada 2 orang yang sedang main ayunan. Desi dan Tika sedang bermain ayunan dengan kursi yang digantungkan pada ketinggian yang sama, tapi panjang talinya berbeda. Sampai situ sudah bisa paham? Sudah bisa tangkap ceritanya? Desi cenderung memiliki berat badan yang lebih gemuk dari Tika, sehingga ia memilih untuk duduk di ayunan paling rendah. Sedangkan Tika memilih tali yang ayunannya paling panjang. Nah, Desi mengambil posisi bersiap untuk berayun lebih jauh dengan menarik kakinya ke belakang karena lebih mudah menyentuh tanah. Mereka berencana untuk berayun bersamaan dan saling berpegangan tangan. Tetapi saat berayun mereka memiliki kesulitan untuk terus berpegangan tangan karena Tika berayun lebih cepat daripada Desi. Mereka pun kebingungan karena tidak bisa berayun secara bersamaan. Jadi saya simpulkan, ini perhatikan, Desi dengan Tika main ayunan, tapi Desi karena dia gemuk, dia memilih ayunan yang paling panjang tali. Sudah bisa di ini? Nah, kemudian Tika menggunakan tali yang pendek. Panjang talinya pendek. Maksudnya panjang talinya lebih pendek daripada Desi. Kemudian mereka berpegangan tangan dan mengayun bersama. Tetapi mereka kesulitan karena tidak bisa sama-sama berayun. Tidak seimbang. Nah, dari sini paham? Nah, dari sini pertanyaan apa yang timbul di pikiran kalian? Itu sebuah rumusan masalah. Pertanyaan apa yang timbul di ini? Ini kan masalah ya. Masalah itu seperti perhatikan, seperti misalkan ada rumah yang rubuh di sebelah. Rumah yang rubuh di sebelah tiba-tiba ada yang runtuh. Apa yang timbul di pikiran kalian? Pertanyaan apa? Kenapa rumah itu runtuh? Ada lagi? Nah, misalkan ini contoh Ismail menyeberang jalan
ditabrak oleh motor. Apa yang timbul di pikiran kalian? Pertanyaan apa yang timbul? Sampai siapa dia ada dapat tabrak? Nah, itu rumusan masalah. Ini sampai sini paham? Nah, sama dengan tadi, tika dengan desi talinya panjang, kemudian tika pendek, seketika diayunkan, dia tidak berayun bersama. Nah, pertanyaan apa yang timbul di pikiran kalian? Stop, tulis di rumusan masalah. Tulis, pertanyaan kalian itu tulis di rumusan masalah. Yang tulis yang di sebelah dari minimal 2 rumusan masalah itu tulis di sebelahnya. Boleh 1, boleh 2, terserah. Pertanyaan apa yang timbul? Sudah? Sudah? Oke. Lebih banyak pertanyaan, lebih bagus. Yang kelompok 1 paham? Paham? Ya, tidak tulis yang di bagian merumuskan masalah, kemudian di sebelahnya tulis. Kalau namanya pertanyaan berarti diawali dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, toh? Dengan mengapa. Sudah? Sudah bisa dilanjut? Kalau masih bingung, saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan. Tika dan Desi naik ayunan. Ayunan Desi lebih panjang talinya, sedangkan Tika lebih pendek. Kemudian mereka berpegangan tangan saat berayun. Tapi kesulitan karena kenapa? Karena panjang talinya tidak sama kan, kesulitan. Jadi waktunya itu tidak sama. Nah, dari sini pertanyaan kalian apa? Apa yang membuat kalian penasaran merumuskan masalah itu? Apa yang membuat kalian penasaran dari peristiwa tadi? Begitu. Kelompok 1 sudah? 2? Iya. Kelompok 4 sudah? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Pokoknya yang bikin kalian penasaran, tuliskan di situ. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? Oke, bisa lanjut ya? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kalian, ini akan ada hal-hal yang kalian lakukan, itu jawabannya ada di sini, menggunakan aplikasi PET. Jadi akan saya kasih tahu, sudah buka HP semuanya? Sudah? Silakan dibuka HP. HP silakan dibuka. Sudah buka PET Colorado di Google, sudah? Kemudian muncul
Ini macam-macam simulasi. Yang kelompok 1 sudah. Simulasi, kemudian pilih yang fisika. Fisika, kemudian pilih yang pendulum lab. Ini pendulum lab munculnya seperti ini. Sudah semua? Jadi semua kelompok aktif, Pak? Oke. Sekarang langkah selanjutnya aktifkan stopwatch-nya. Stopwatch di checklist. Aktifkan stopwatch, sudah muncul waktunya? Sudah. Oke. Kemudian buka halaman 4 di LKPD. Sudah? Halaman 4 yang ini ya. Sudah? Nah, aktifkan stopwatch. Itu ada perintah, ada di tabel. Itu nanti tabel akan diisi. Panjang tali 30 cm. Ini lihat, panjang tali yang paling atas ini. Ini. Ada? Semua ada? Kemudian bisa disorong-sorong, bisa digeser. Bisa digeser 30 cm. Lihat 30 cm. Bisa? Sudah semua? Kelompok 4? Lihat tabel itu ada perintah panjang talinya 30 cm. Yang paling atas, yang length, itu panjang tali. Sampai 30 meter, itu berarti 30 cm ya. Sudah 30 cm, 0,3 meter sudah. Kemudian beratnya 0,5 kg, ini massa. Yang kedua ini kan 1, kasih turun, jadi 0,5. Yang kelompok 1 sudah? 0,50. Sudah kelompok 4? Setelah itu aktifkan stopwatch yang ini, tekan. Sampai kan tadi ini begini, tandanya segitiga begini kan? Ketika diklik itu akan ada tanda segi 4 atau stop. Selanjutnya lihat yang di tabel. Jumlah getaran itu 5. Jumlah getaran 5 kan? Nah, namanya jumlah getaran itu bolak-balik itu tadi, saya bilang tadi, yang gerakan bolak-balik itu, maju mundur itu disebut dengan satu getaran. Kalau bolak-balik lagi, kan ini begini. Lihat. Perhatikan. Ini misalkan ayunan. Saya kasih bermain 1 itu dia maju kemudian mundur disebut dengan 1 getaran. Nah, ada perintah di situ, ada 5 getaran, berarti 10 kali bola balik toh. Paham? Jadi ketika dia dimainkan begini, perhatikan ketika dimainkan 1, 2, begitu, tapi sampai di garis. Tergantung simpangan. Nah, simpangan itu perintahnya di situ berapa? 40. Perhatikan tabel berapa puluh derajat. Simpangannya berapa puluh derajat? 45. Kalian atur di sini ya. Kalian atur di sini bisa 45. Atur. Simpangan 45 derajat. Sudah? Nah,
Setelah itu tugas kalian adalah mencatat waktu berapa sekon setelah 5 kali getaran atau 10 kali bolak-balik. Perhatikan, lihat dulu, lihat. Jadi begini cara tarik dari 45. Ini perhatikan. Hitung 5 kali getaran Sama-sama hitung Jangan dulu kasih bermain itu. Yang ini dulu, perhatikan yang ini. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, 10 itu berhenti. 10 itu sampai pulang-ulang di atas. Sampai tak pulang-ulang di awal. Itu 10. Ini ada waktunya di sini 16,4 paham sampai sini? Paham? Kelompok 4 paham? Jadi 10 kali bolak-balik 5 getaran. Jadi hitung setelah 10 kali berakhir di sini. Berakhir kasih pas di garis kalau bisa sampai 45. Itu catat waktunya. Catat di kolom waktu getaran. Jadi 16,4. Silahkan dibuat. Kalau sudah, silahkan dimainkan. Ini yang main ini. So kasih aktif DP stopwatch. Dimainkan 5 kali getaran. Sampai sini ada yang tidak paham? Kelompok 1 paham? Stopwatch, jangan lupa stopwatch. Kan 1 getaran itu begini, baru pulang-ulang begini. Itu 1 getaran. Sudah? Kelompok 1, 3, 4 sudah? Kelompok 3? Setelah 30 diubah menjadi panjang talinya lagi 60 cm. Sama dengan tadi, tapi waktunya pilih yang diulang Ini waktunya, perhatikan, waktunya kan coba jalan tadi. Ini tindis, ini tekan yang ini, yang ulang, ini. Supaya jadi 0. Supaya kembali jadi 0 itu. Tekan yang itu supaya kembali jadi 0. Sudah? Sudah? So, kasih kembali jadi 0 ulang, stopwatch. Oke, nah sekarang masih tetap 0,5 kg, tapi panjang talinya 0,6. Silahkan. 5 getaran lagi. Sampai 100 Tadi kan 30, sekarang 60, dan selanjutnya 100. 0,5 tetap sama, tidak berubah, hanya panjangnya yang berbeda.
Jangan lupa waktu mau tindis. Nanti setelah 60 baru 100. Sudah 100 sudah? Sudah 100 lagi? 100 setelah 60 baru bukan 100 1 meter. 100 cm atau 1 meter. Tadi itu 0,60. Yang ketiga itu 1 meter. Jangan lupa waktu dicatat di kolom. Bagaimana? Mana? Iya 0,5 tetap sama. 45 tetap sama. Oh. Untuk simpangan tetap sama 45 derajat, ah? Sama simpangan 45. Bisa? Sudah? 45 jangan lupa. Simpangan 45 derajat. DP itu tetap 45. Dan di belakang sudah sampai 1 meter 45, ada pakai 45. Sudah sampai 100. Berapa kalian? Berarti dapat 10,17 ini. Tulis. Ini dapat 10,17. Tulis. Kemudian yang 100 lanjut lah. Langsung lanjut yang 100 ya. Langsung lanjut yang 100. Yang kelompok 1 sudah selesai. Sudah? Oke. Bolote 10. Benar. Titik 40 menit. Coba mana? Mau tulis lagi itu? Yang apa? Yang koma-komanya itu ditulis. Tidak usah yang 0 di depan. 0 di depan tidak usah ditulis. Berarti cuma sama. Iya. Cuma detik Hmm. Cuma yang terakhir yang itu. Yang 00 tidak usah. Mana Wahyu nih? Ya lagi. Itu bagi tuh, tidak pakai 0 di muka, ini cuma yang di angka belakang. Cuma itunya kan tetap Karangkasan aja DP itu DP belakang berapa? DP belakang itu yang utamanya itu di depan yang 0,6 DP utama itu. Oke, sudah bisa lanjut. Sekarang tugas kalian perhatikan tabel yang panjang tali dengan waktu getaran. Perhatikan panjang tali dengan waktu getaran. Tabel sudah? Yang tabel diperhatikan.
Dari tabel tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, ini panjang tali kan awalnya 30, 60, 90, 100 kan? Kemudian waktunya itu bagaimana? Semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Apa yang bisa kalian simpulkan dari yang kalian dapatkan tersebut? Semakin itu tulis di kesimpulan. Semakin apa? Tulis di kesimpulan. Sama dengan tadi. Tiba-tiba kan DP rumah ada rubuh. Timbul pertanyaan, loh kenapa sampai DP rumah ada rubuh kan? Setelah kalian cari tahu, oh ternyata ada gempa bumi. Oh ternyata rumah ini rubuh karena ada gempa. Itu kesimpulan. Fokus di panjang tali dengan waktu getaran. Panjang tali semakin apa? Kan panjang talinya beda kan? Dari 30 sampai 1 meter. Waktunya juga beda. Semakin naik kalian bilang. Jadi kesimpulannya apa antara panjang tali dengan waktu getaran tersebut? Sudah? Paham kan? Paham? Semakin di depan. fokus di waktu dengan panjang tali, jangan balik yang mana-mana. Fokus waktu dengan panjang tali. Sudah? Sudah? Oke. 1, 3, 4 sudah? Oke. Kelompok 1 dengan 3. Sudah? Sudah kelompok 1? Sudah? Sudah kelompok 1 dan 3? Oke, sekarang sudah selesai ya. Terakhir, apa yang kalian dapatkan saat pembelajaran ini disajikan di depan teman-teman. Dimulai dari kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1. Cara menjelaskan ini kami dari kelompok 1. Yang kami dapatkan, pertanyaan yang timbul dari masalah tersebut apa? Misalkan pertanyaan kalian apa? Itu baca rumusan masalah tadi. Dibacakan yang di LKPD. Mau baca dari pertama. Rumusan masalah apa yang kalian tulis di situ. Kemudian hasil penyelidikan. Panjang tali 30, hasil waktunya berapa? Sampai 1 meter. Paham? Dari awal mau baca. Dari rumusan masalah yang tabel dengan kesimpulan. Bisa? Bisa? Tapi perkenalkan dulu, kami dari kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 yang lain mendengarkan. Kelompok 1 dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertanyaan yang timbul dari masalah yang itu yang disajikan tadi. Silakan.
Kelompok lain mendengarkan? Tapi jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan masalah dari Masalah yang disajikan tadi. masalah yang saya. Kenapa tiga yang lebih cepat daripada Desi? Oke. Kemudian tabelnya dibaca. Panjang tali 30, waktunya berapa? Tali 30, waktu getaran 11,20 second. Panjang tali 60 cm, waktu getaran 16,9 second. Panjang tali 100 cm, waktu getaran 20,76 second. Oke, setelah percobaan itu maka dapat disimpulkan bahwa Dari percobaan tadi dapat disimpulkan semakin panjang ukuran tali semakin lama juga waktu getarannya, dan semakin pendek ukuran tali semakin cepat juga waktu getarannya. oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya kelompok 2 akan merumuskan masalah. Kenapa target dan kita berbeda? Hasil percobaan getaran panjang tali 30 cm, waktu getaran 0,7,93 sekon. Panjang tali 60 cm, 10,17 sekon. 100 cm, waktu getaran 14,53 sekon. Merumuskan kesimpulan. Semakin panjang talinya semakin cepat getarannya, dan semakin pendek talinya semakin lambat getarannya. Bagaimana Ula bisa ulangi kesimpulan? Semakin panjang talinya semakin lambat getarannya, sedangkan semakin pendek talinya semakin lambat getarannya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok lain dengarkan, ha? Rumusan masalah kami dari kelompok hasil kami rumusan masalah Mengapa Desi dan Ika tidak berayun bersama? oke. Hasilnya Waktu getaran dan panjang tali panjang tali 30 cm, waktu berapa? waktu getaran Iya. panjang tali 100 Oke, kesimpulan semakin panjang tali semakin cepat waktu getaran. oke. Cuma begitu? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya Dari hasil kami panjang
pendek tali semakin cepat waktu getaran dan semakin panjang tali semakin lambat waktu getaran. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang sudah paham kan? Setelah pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan yang benar, yang merasa benar jawabannya. Kesimpulan yang kelompok yang merasa benar jawabannya mana? Ada lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jadi yang benar adalah kelompok 1 dengan 4. Jadi ada yang bisa menyimpulkan, yang baju di depan, yang bisa menyimpulkan, benar-benar menyimpulkan semakin panjang tali maka semakin apa waktu getarannya, semakin pendek tali maka semakin apa waktu getarannya. Silakan maju antara kelompok 1 dengan kelompok 4. Mana yang mau maju? Ada yang mau? Silahkan. Yang penting jawabannya benar. Kelompok 1 ada? Silakan maju. Dari percobaan yang kita lakukan hari ini, maka semakin panjang tali, maka semakin apa waktu getarannya. Begitu juga sebaliknya. Silakan. Oke, ada teman yang mau maju. Aplaus dulu. Ya, maju. Langsung kesimpulan yang terakhir. Dari percobaan ini, maka disimpulkan bahwa Dari kesimpulan ini, saya menemukan kesimpulannya adalah semakin pendek tali semakin cepat waktu getaran dan semakin panjang tali semakin lambat waktu getaran. Oke, berikan aplaus. Jadi, jawabannya, kesimpulannya adalah semakin pendek tali, maka semakin cepat waktu getarannya. Itu yang betul lah. Kalau semakin panjang tali, maka waktunya juga lambat. Itu kesimpulannya. Tolong kelompok 3 dan 4 bisa diganti ya. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup. Apa itu getaran? Saya tanya, yang bisa angkat tangan. Apa itu getaran? Yang saya sudah jelaskan tadi. Yang bisa angkat tangan. Apa itu getaran? No Google lah. No Google. Apa yang saya sudah jelaskan tadi, apa itu getaran? Getaran itu apa? Apa itu? Apa itu yang begitu? Apa yang bolak-balik? Apanya yang bolak-balik? Gerakan bolak-balik. Oke, setelah pembelajaran ini adik-adik senang? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, luar biasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bu Mila. Ya, baiklah, Ibu. Sekarang kita akan melanjutkan rencana pengembangan diri kita, yakni pada praktek coaching. Di beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi. Saya mengobservasi Ibu Mila dalam hal pembelajaran di kelas ya, Bu. Jadi di sini kita ingin melanjutkan kegiatan tersebut dengan pasca observasi, Bu. Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Ibu Mila terkait dengan rencana pengembangan diri untuk peningkatan kompetensi Ibu ke depan. Ya. Jadi di sini yang pertama saya ingin bertanya bahwa bagaimana perasaan Ibu nih setelah Ibu melakukan pembelajaran beberapa hari yang lalu? Baiklah, terima kasih. Setelah pembelajaran sebelumnya ya,
Saya mengajar di kelas 8 itu IPA, materi getaran dan gelombang ya, dengan menggunakan model PBL berbasis simulasi PET. Itu setelah pembelajaran itu saya lihat anak-anak kan senang, jadi saya juga, maksudnya mereka senang, saya juga pastinya senang karena mereka sudah paham apa yang saya ajarkan kepada mereka melalui model tersebut. Ya, saya juga melihat itu Bu. Jadi kemarin itu memang mereka sangat antusias Bu, menerima pembelajaran dari Ibu. Ya, kita lanjut nih. Kira-kira apa nih yang menjadi harapan Ibu setelah kegiatan kita yang sekarang praktik coaching ini selesai? Jadi kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu terkait dengan peningkatan kompetensi? Setelah ini harapan saya ya, semoga dengan pembelajaran yang saya lakukan, anak-anak bisa lebih giat belajar. Baru setelah itu menjadi umpan balik juga bagi saya ya. Apa yang mereka dapatkan menjadi umpan balik mereka terhadap saya. Apakah pembelajaran yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum? Kemudian apa yang harus saya lakukan setelah itu mereka bisa paham atau tidak, itu menjadi umpan balik bagi saya dan saya akan memperbaiki jadi apa yang masih kurang di situ. Ya, betul sekali. Jadi sini yang saya tangkap berarti Ibu merencanakan setelah praktek coaching ini Ibu bisa mengembangkan kompetensi Ibu agar bisa menarik minat murid dalam pembelajaran. Oke. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan pada pembelajaran. Itu kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tersebut sudah tercapai seperti itu? Iya, karena memang kebetulan kan kemarin itu tujuan pembelajaran saya kan memang hanya satu kan. Tujuan pembelajaran itu mencari pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode, dan setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran sesuai dengan sintaks PBL, itu pada akhir pembelajaran mereka semua ketiga kelompok tersebut itu mereka di akhir kesimpulan pembelajaran itu mereka sudah tepat. Jadi tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Mereka mengetahui bahwa panjang tali ini memang berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Jadi tolak ukurnya seperti apa kira-kira Bu? Tolak ukurnya. Tadi kalau di kompetensi dasar saya itu menganalisis konsep getaran dan gelombang kehidupan sehari-hari. Baru tujuan pembelajaran saya itu siswa dapat mengetahui pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode, dan setelah seperti yang saya bilang tadi, setelah di akhir pembelajaran pada saat mereka masing-masing kelompok memberikan kesimpulan, itu mereka mengetahui bahwa memang panjang tali ini berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Jadi tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di RPP itu memang sudah tercapai. Iya. Jadi di sini saya bisa menangkap bahwa tujuan pembelajaran Ibu yakni tentang siswa dapat mengetahui pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode itu memang sudah tercapai ya, sudah kelihatan dari hasil praktek mereka ya. Oke. Saya kira kita lanjut nih. Apa pada kegiatan praobservasi Ibu sudah menjelaskan strategi-strategi yang akan digunakan? Apakah semua strategi tersebut sudah berhasil Ibu terapkan di pembelajaran? Ya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya kan di wawancara sebelum pelaksanaan pembelajaran itu saya akan menggunakan simulasi PET dengan menggunakan model PBL, dan setelah dilaksanakan proses pembelajaran itu siswa memang terlihat sangat antusias dan mereka ini aplikasi ini mudah diakses ya, apalagi offline. Memang siswa sangat cepat memahami aplikasi tersebut. Luar biasa ya. PET Colorado ya. PET Colorado-nya. Jadi di situ PET Colorado ini dia menjelaskan tentang apa ya? Simulasi ya. Simulasi kan ini PET Colorado ini menjadi jawaban untuk kita, kan memang seperti Bapak bilang tadi ada sumber daya sekolah yang memang ada yang tidak bisa digunakan seperti laboratorium. Laboratorium kan sekarang memang tidak bisa digunakan karena memang alat-alat praktikum banyak yang tidak lengkap, kemudian banyak yang rusak. Akhirnya ini menjadi jawaban kita. Kita bisa menggunakan laboratorium maya, yaitu salah satunya ini simulasi PET. Itu ada fisika, kimia, biologi. Jadi istilahnya di sini dia sebagai laboratorium maya ya. Ini PET Colorado. Oke.
Mantap sekali Bu ya. Oke, kita lanjut nih. Sekarang kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, ada di angka berapa tingkat keberhasilan Ibu dalam pencapaian tujuan ataupun penerapan strategi yang sudah Ibu susun di dalam pembelajaran? Boleh Dede. Ya. Kalau menurut saya ya, karena memang tidak ya, setiap guru kan memiliki kekurangan yang mungkin saya akan memberikan nilai 9 mungkin karena memang ada beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran seperti waktunya tidak efisien, kemudian karena memang waktu itu saya gunakan hanya 2 jam pembelajaran cuma 80 menit ya. 80 menit. Jadi memang itu waktu yang cukup singkat. Sementara saya menggunakan model pembelajaran, diuraikan fenomena, kemudian mereka praktikum sampai memberikan kesimpulan, itu waktunya memang tidak cukup. Kemarin juga saya tidak sempat memberikan evaluasi karena memang waktunya tidak. Ini mungkin kemungkinan besar itu pengaturan waktu saya yang tidak baik. Iya. Oke. Sekarang di sini nih kita lanjut nih Bu. Hal-hal baik apa yang perlu Ibu pertahankan dan hal apa yang perlu Ibu tingkatkan nih dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Hal-hal baik ya, hal-hal baik yang saya perlu pertahankan itu saya harus tetap menggunakan strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan gaya belajar siswa, karakteristik peserta didik. Kemudian yang perlu saya tingkatkan itu kemampuan literasi saya, karena memang kemampuan masing-masing siswa itu kan beda-beda ya. Ada kemampuan kognitifnya, ada yang suka literasi, ada yang suka numerasi, ada yang suka keduanya. Jadi saya harus bagaimana cara saya agar masing-masing siswa ini bisa, maksudnya saya bisa mendapatkan suatu metode atau strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Oh ya, benar sekali Bu ya, karena kalau di kami itu di Guru Penggerak itu ada pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi berdiferensiasi di sini dia bisa berdiferensiasi dari segi konten, kemudian bisa berdiferensiasi dari segi proses, dan berdiferensiasi dari segi produknya Bu. Jadi di sini untuk konten pembelajaran itu kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk kita menyajikan materi seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi produk itu kita bisa menggunakan berbagai macam teknik atau strategi. Salah satunya yang tadi model pembelajaran Ibu gunakan. Nah, itu dia masuk dalam diferensiasi proses Bu. Jadi untuk mengaktifkan kembali siswa-siswa ini yang kurang aktif, usahakan dia bisa jadi aktif seperti itu Bu. Jadi di sini kita menggunakan diferensiasi proses, kemudian ada juga yang diferensiasi produk itu dari segi hasil produknya. Ya, jadi produknya itu misalnya tugas-tugas yang kita berikan kepada murid bisa dimasukkan dalam berbagai bentuk. Nah, itu sudah merupakan diferensiasi produk Bu. Oke, mantap sekali Bu ya. Jadi mungkin hanya itu yang Ibu perlu tingkatkan sedikit ya dari pembelajaran yang kemarin ya. Kita lanjut nih. Apa kira-kira rencana Ibu yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan hal-hal yang masih kurang tadi? Oke, untuk meningkatkan hal-hal tersebut, yang pertama sepertinya saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan sebagai pendukung proses pembelajaran. Kemudian saya harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, teman sejawat, karena memang karena siswa itu ada yang memang suka matematika, ada yang suka PKN, IPS, memang suka teori, ada yang suka perhitungan. Jadi saya ada juga yang paling banyak suka penjas. Jadi saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat sepertinya. Kemudian selanjutnya saya harus berkomunikasi dengan wali siswa, karena memang yang kalau di di studi pendahuluan itu disebut dengan analisis diagnostik. Latar belakang siswa ya. Saya harus mengetahui latar belakang mereka bagaimana, ekonomi mereka bagaimana. Saya harus tahu itu supaya saya bisa memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu mencoba untuk menganalisis murid sekaligus dengan
latar belakang mereka ya, latar belakang mereka agar mereka bisa maksudnya tujuannya seperti apa setelah kita menganalisis. Jadi analisis baru kan sebelum memulai proses pembelajaran itu kan yang kita analisis itu kan ada analisis diagnosis, kemudian analisis kognitif, kemudian analisis apa namanya? Psikomotor. Psikomotorik ya. Iya. Nah, kalau di pembelajaran kami di guru penggerak ada yang namanya pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran itu memang kita harus pastikan dulu bahwa keadaan emosi dari murid itu memang benar-benar normal seperti itu. Jadi tanpa dia harus memikirkan latar belakangnya. Ya sehingganya di sini kalau saya bisa berbagi sedikit itu ada pembelajaran yang namanya pembelajaran sosial emosional, yakni kita mengidentifikasi terlebih dahulu emosi dari murid ini. Setelah itu kita lakukan semacam teknik mindfulness. Mungkin yang Ibu maksud tadi tentang pelatihan-pelatihan, mungkin salah satunya saya bisa rekomendasikan adalah guru penggerak. Saya kira demikian, Bu. Makanya itu saya harus meningkatkan itu. Meningkatkan kompetensi guru. Itu lagi, Bu. Ya. Oke, lanjut nih. Apakah ada tindakan-tindakan lain yang Ibu dapat lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu terkait dengan hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan tersebut? Jadi misalnya di sini ada Ibu ingin meningkatkan dari segi apa ya, misalnya ya, dari segi teknik pembelajaran misalnya. Kemudian apakah ada tindakan-tindakan yang dapat Ibu lakukan untuk bisa memaksimalkan teknik pembelajaran yang Ibu miliki seperti itu? Jadi kira-kira yang macam Ibu ya punya saya ingin agar siswa ini aktif. Tindakan apa yang harus saya lakukan seperti itu? Kalau untuk mengaktifkan siswa tentu saya harus memang menggunakan seperti yang saya bilang tadi, saya harus mengetahui dulu cara belajar, cara gaya belajar mereka seperti apa. Itu salah saya memang tidak mendiagnosis awal pengetahuan mereka karena memang sebelumnya saya tidak tidak menggali kemampuan awal mereka kan di saat pembelajaran itu tidak ada pretest, tidak ada pretest. Jadi memang untuk ini selanjutnya insya Allah saya dalam waktu dekat ini saya akan meningkatkan kompetensi ya. Jadi bisa di segi menyenangkan siswa. Gitu. Oke. Jadi Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal menarik minat murid ya untuk pembelajaran IPA. Ya, oke. Kita lanjut nih. Dari rencana pengembangan kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tersebut, kapan kira-kira Ibu akan memulainya? Insya Allah dalam waktu dekat ini setelah libur semester, insya Allah. Oh, insya Allah berarti setelah Ibu mengetahui bahwa Ibu punya kekurangan di sini, saya harus meningkatkannya di sini. Saya harus mulai setelah semester ini. Ya. Dan untuk itu saya butuh bimbingan oleh luar biasa. Kita bukan bimbingan, Bu. Jadi di sini saya tidak bisa membimbing ibu-ibu sebagai rekan sejawat saya. Jadi di sini saya hanya berbagi atau kolaborasi bersama rekan sejawat seperti itu, Bu. Oke, lanjut. Langkah sederhana apa yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ya. Jadi mungkin Ibu waktunya kan Ibu sudah tentukan, ya. Jadi setelah semester ini saya akan mulai. Nah, langkah apa yang Ibu akan mulai pertama kali ini? Yang langkah sederhana apa yang Ibu bisa buat setelah akhir semester ini? Yang pertama, saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Ya. Kemudian saya komunikasi dengan Pak RT. Luar biasa sekali, Bu. Caranya untuk memulai suatu proses pembelajaran agar pembelajaran itu bisa efektif dan menyenangkan untuk menarik perhatian siswa, itu saya butuh. Ya, luar biasa sekali, Bu. Berarti saya bisa menangkap bahwa langkah sederhana yang Ibu dapat lakukan setelah libur semester ini, yakni berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Oke. Siapa saja nih yang perlu Ibu libatkan terkait dengan pengembangan kompetensi Ibu tersebut? Jadi yang Ibu rencanakan tadi, siapa saja yang bisa dilibatkan? Tentunya saya sendiri, kemudian kepala sekolah, kemudian Pak LD juga dan teman-teman yang lain.
Oh, berarti murid tidak? Di murid jelas karena dalam Oh, proses iya. pembelajaran kan Oke. murid. Berarti memang murid juga perlu ya. Intinya di sini kalau kami sebagai guru penggerak itu kami setiap kegiatan kita harus melibatkan murid di dalamnya ya, karena di situ ada pada pembelajaran terakhir kami yakni pada modul 3.3 itu harus melibatkan murid dalam setiap hal. Saya kira demikian, Bu. Oke, terima kasih Enci Mila. Sekarang saya ingin refleksikan bahwa bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching barusan. Jadi sebelumnya Ibu mungkin agak merasa kurang dalam hal menarik minat murid. Jadi sekarang kira-kira seperti apa yang Ibu rasakan? Karena Ibu sekarang sudah mengetahui bahwa langkah pertama saya harus lakukan seperti ini. Nah, jadi intinya Ibu sudah punya bayangan atau titik terang di sini, Bu. Ya, jadi sebelumnya Ibu mungkin merasa belum tahu misalnya cara menarik minat murid, dan sekarang setelah Ibu bincang-bincang dengan saya ternyata Ibu sudah punya langkah awal. Nah, punya langkah awal untuk tujuannya ke depan ya, ini menarik minat murid seperti itu. Jadi kira-kira Ibu bisa refleksikan bagaimana perasaan Ibu saat ini sekarang ya setelah kita melakukan proses coaching barusan. Ya, setelah kan sebelumnya Pak Eli juga sudah memberikan materi lalu tentang budaya positif ya. Kemudian di wawancara juga, kemudian dalam proses pembelajaran, dan itu Pak Eli benar-benar memberitahukan, membimbing saya, maksudnya berbagi bagaimana caranya agar supaya ini pembelajaran begini. Jadi akhirnya setelah di sini saya bisa mengetahui, oh ternyata pembelajaran yang menyenangkan itu yang agar siswa terlibat aktif itu harusnya begini. Ya, jadi intinya di sini mungkin saya bisa menangkap bahwa setelah proses coaching ini Ibu sudah mengetahui beberapa hal, termasuk langkah awal yang harus Ibu lakukan. Oke, terima kasih Enci Mila. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Saya kira demikian. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke lembar rencana pengembangan diri ya, Bu ya. Di sini kita akan isi bersama tentang rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan nanti. Untuk aktivitas pengembangannya kita akan melihat dari strategi-strategi yang ingin Ibu lakukan ya. Di sini ada beberapa strategi saya sudah catat, mungkin ada yang lain yang saya tidak sempat tulis mungkin yang Ibu Mila miliki. Jadi bisa dicatat di sini, Bu ya. Kita mulai dari yang nomor 1 untuk aktivitas pengembangannya. Aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan kira-kira yang pertama apa, Bu ya? Tentunya yang pertama RPP dulu, jadi harus dikembangkan RPP yang ada harus. Pengembangan RPP ya. Ya. Strategi atau model pembelajaran. Ya. Perbaikan RPP. Tujuan yang hendak dicapai? Tujuan pembelajaran atau tujuan perbaikan RPP. Jadi yang ingin Ibu kembangkan kan ini perbaikan RPP ya. Tujuan yang hendak Ibu capai tentang perbaikan RPP ini apa ya, Bu? Untuk agar RPP untuk ini sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Oh ya. Tolak ukur keberhasilan dalam perbaikan RPP. Sintaks pembelajaran dilaksanakan. Jadi iya. Karena ini RPP ini belum dilaksanakan ya, Bu. Jadi sintaks pembelajarannya jelas tertulis ya.
Tertulis dengan jelas. Oke. Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Media pembelajaran. Media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Oke, waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan RPP kira-kira berapa hari? Boleh berapa hari kira-kira Ibu bisa melakukan perbaikan RPP dengan sintaks pembelajaran yang jelas, kemudian menggunakan media pembelajaran di dalamnya dan model pembelajaran. Boleh berapa hari kira-kira Ibu melakukan perbaikan? 3 hari. 3 hari. Ya. Lanjut. Yang kedua, kira-kira apa yang akan Ibu perbaiki? Model pembelajaran. Model pembelajaran ya. Model pembelajaran mau dikembangkan seperti apa ya? Strategi pembelajaran. Lebih ke teknik pembelajaran. Teknik. Ya, Oke. teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran tujuan yang hendak dicapai apa? Agar murid tertarik seperti itu. Atau? Ya. Agar siswa terlibat aktif. Oh ya. Ukuran keberhasilannya kira-kira seperti apa? Murid bisa melakukan keterampilan apa seperti itu? Ukuran keberhasilan itu teknik itu apa namanya? Murid terlibat aktif ini seperti apa maksud terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Maksudnya dalam proses praktikum. Oh iya. Kalau di IPA ya. Jadi ukuran keberhasilan untuk teknik pembelajaran itu. Oke, jadi ukuran keberhasilannya murid bisa melakukan praktikum. Murid bisa melakukan praktikum. Praktikum dengan baik. Ya. Dengan baik ya. Sesuai dengan sesuai dengan langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah praktikum. Langkah praktikum. Nah. Pendukungnya? Laboratorium. Atau di sini laboratorium virtual ya. Laboratorium virtual. Oke. Apa lagi kira-kira yang bisa mendukung Ibu untuk melakukan teknik pembelajaran agar murid terlibat aktif dan murid bisa melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah praktikum? Apalagi apakah hanya alat peraga? Alat peraga. Ya, alat peraga. Waktunya kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Ya. 1 minggu ya. Apalagi? Itu saja. Oke. Aktivitas pengembangan. Ya. Aktivitas pengembangan kompetensi atau? Iya, aktivitas pengembangan kompetensi. Jadi aktivitas pengembangan kompetensi di sini yang berdasarkan yang kurang-kurang tadi yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah katakan. Nah, di sini kita akan menggunakan aktivitas pengembangan ini untuk memperbaiki apa yang kurang. Jadi kalau menurut Ibu mungkin RPP-nya harus diperbaiki. Berarti kita tulis di sini. Kemudian apalagi yang perbaiki? Teknik pembelajaran. Oh iya. Kita tulis di sini. Oke. Lanjut. Ada lagi Bu? Mungkin yang ingat-ingat dulu. Siapa tahu ada yang kurang, yang tidak sempat ditulis. Saat ini itu dulu kayaknya. Ini dulu. Ya. Kalau itu untuk melakukan pelatihan tidak bisa dicatat. Melakukan pelatihan maksudnya pengembangannya seperti apa? Jadi aktivitas ini kan pengembangan kompetensi itu kan harus ikut pelatihan, Ibu tidak mengembangkan kompetensi. Oh, itu mungkin masuk di pendukung ya untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi
Oke. Nah, jadi aktivitas pengembangannya apa yang harus dikembangkan di situ ketika Ibu kompetensi seperti apa yang akan Ibu kembangkan gitu. Misalnya Ibu ingin mengembangkan Pedagogi kayak pengetahuan tentang media pembelajaran. kompetensi itu ada empat ya. Iya. Kompetensi pedagogik, Pedagogik, sosial, sosial, apa? apa lagi lain? Profesional. Profesional, Jadi profesionalisme. Oh iya. Kompetensi profesionalisme. 3 kompetensi profesional. Kenal agar tujuan hendak dicapai Meningkatkan kompetensi. meningkatkan kompetensi guru ya. Lalu ukuran keberhasilan guru mampu melakukan apa? Ukuran keberhasilan guru mampu Ya. Guru mampu meningkatkan kompetensi profesional. ya. Guru mampu meningkatkan ukuran keberhasilan berarti guru mampu meningkatkan kompetensi begitu. Ya. Guru mampu meningkatkan kompetensi itu dalam proses pembelajaran. Nah, ya. Dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi pendukungnya ya ini masih kita latihan. Iya. Latihan ya. Latihan tentang yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi. peningkatan kompetensi. Latihan kompetensi guru. Kira-kira pelatihan waktu yang dibutuhkan kira-kira 3 bulan kayaknya. 1 bulan. Oke, 1 bulan. Oke. Guru Ada lagi? saja berapa bulan ya? Ya. Kalau guru penggerak ini sudah masuk 9, 8. Ya. Ini dulu. Oke. Kalau ini sudah cukup, nanti sini saya akan tulis nama di sini. Ini? Ya. Bisa diketik ini, Bu? Bisa? Oh iya. Supervisor Pilot. Ya. Supervisor. Nick atau Nip ini? Nick. Oh, saya lagi. Nick. Ada Nick, Ibu? Iya, Nick. Sini Ya. lagi saya. Iya. Ya. Nanti mau ketik juga ini. Kalau sudah ketik baru tanda jadi ya. Ini supaya ya, Bu. Mau kirim? Iya. Iya. Mau kirim yang ini dulu, yang ada ketik ini. Iya, semuanya. Iya. Maksudnya yang ini saya kira semua bikin dalam bentuk video baru semua kirim. Kalau video kayaknya belum ada pada kisah Banten. Ya. Yang ini, iya. 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 Iya, siap. Harus ada video ya. Ya. Harus ada video. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Mila ya, atas waktunya, atas partisipasinya. Saya ingin nanti ke depannya kita bisa berbincang-bincang lagi terkait peningkatan kompetensi Ibu setelah Ibu melakukan beberapa hal yang sudah ada pada aktivitas pengembangan ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.